Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati. BNPB kirim 119 tim medis ke Turki. Pemkot Tangerang beri kemudahan bayar PBB P2 secara digital. Pemirsa, senang rasanya saya dapat kembali menyapa Anda dalam program Kilas Nusantara Malam edisi Senin 13 Februari pukul 20 waktu Indonesia Barat. 3 berita terbaru dari berbagai penjuru Nusantara telah kami siapkan untuk mengantarkan istirahat Anda malam ini. Kilas Nusantara malam ini kita awali dengan hasil sidang vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan Ferdy Sambo hukuman mati. Penetapan vonis terkait pembunuhan Brigadir J hari ini juga akan dilakukan terhadap Putri Chandrawati. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH/SIK/MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Beralih ke informasi penanganan gempa Turki, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengirim 119 orang tim medis dan kesehatan ke wilayah terdampak bencana. Sejumlah kebutuhan medis di lapangan seperti rumah sakit lapangan, obat-obatan, tenda kesehatan, dan makanan siap saji juga turut disiapkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk pemerintah Turki berupa tim medis dan kesehatan. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto usai upacara pelepasan tim medis di Lanut Halim Perdana Kusuma Senin 13 Februari mengatakan sebanyak 119 orang yang merupakan tim gabungan dari berbagai unsur dan lembaga akan diberangkatkan ke Turki pada pagi ini. Selain personel kesehatan gabungan, sejumlah kebutuhan medis di lapangan seperti rumah sakit lapangan, obat-obatan, tenda kesehatan, dan makanan siap saji telah disiapkan oleh tim BNPB. Suharyanto juga menyebut tim medis Indonesia ini nantinya akan dikirimkan ke wilayah terdampak di Turki, namun Indonesia tidak mengirimkan tim medis ke Suriah atas alasan keamanan. Di kurun waktu tahun 2010 sampai 2023 ini, sudah 17 kali Indonesia mengirimkan tim kemanusiaan ke negara lain. Artinya kegiatan-kegiatan seperti ini, bantuan ke negara lain yang sedang menghadapi musibah ini sudah biasa dilakukan oleh Indonesia. Usai seremoni pelepasan, tim medis langsung diberangkatkan ke Turki menggunakan pesawat berjenis Boeing dengan maskapai Garuda Indonesia. Pelepasan tersebut dihadiri oleh Sekjen Kementerian Kesehatan, Kepala Pusat Krisis Kemenkes, jajaran TNI, Polri, relawan, hingga sejumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kesehatan dan kepedulian bencana. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Pemirsa Kilas Nusantara hari ini kita tutup dengan informasi dari pemerintah Kota Tangerang menggelar Pekan Panutan Pajak. Pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan dapat dilakukan secara digital melalui aplikasi dari bank ataupun aplikasi Tangerang Live milik Pemkot Tangerang. Laporan pemimpin apel. Selamat pagi, salam sehat. Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda menggelar Pekan Panutan Pajak 2023 pada Senin 13 Februari hingga 17 Februari mendatang. Kampanye ini disampaikan Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah saat memimpin jalannya apel pegawai. Pekan Panutan Pajak yang dikhususkan bagi pegawai diharapkan bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan, perdesaan, perkotaan atau PBB P2. Wali Kota Arief menjelaskan pembayaran PBB P2 ini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi dari bank ataupun aplikasi Tangerang Live milik Pemkot Tangerang. Sekarang pemerintah Kota Tangerang juga dibimbing oleh Bank Indonesia, OJK untuk menggunakan elektronifikasi. Jadi saya juga mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran secara digital. Dan mudah-mudahan ini mempercepat dan mempermudah pelayanan pajak kegiatan-kegiatan bangunan yang ada di Kota Tangerang. Kepala Bapenda Kota Tangerang, Kiki Wibawa menjelaskan, pelaksanaan Pekan Panutan Pajak dibagi menjadi 2 titik layanan, yakni di pusat pemerintahan Kota Tangerang dan di seluruh kecamatan yang ada. Kita berikan edukasi kepada masyarakat ya. Tujuannya dan sasarannya adalah pegawai, di mana maksud dan tujuannya adalah bagaimana pegawai bisa memberikan contoh teladan kepada masyarakat untuk dapat membayar pajak sebelum ditetapkan. Seperti diketahui sebelumnya, Bapenda Kota Tangerang telah memberikan relaksasi pajak berupa pemotongan harga untuk PBB P2 sebesar 70% dan juga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebanyak 25%. Berikut penghapusan denda administrasi dari 16 Januari hingga 31 Maret mendatang. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, jangan lewatkan informasi terbaru lainnya yang dapat Anda akses melalui laman antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta saluran kami di kanal 124 IndiHome dan UCTV. Saya mewakili seluruh tim yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.